Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa muslimin ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawala la khala wa la quwata illa billah ma ba'd. Ayyuhal ulama al-fadil, para kiai, para jengan, ya alhamdulillah langsung saja pada tadi yang disampaikan oleh Ami ya bahwa ulama itu memang punya peranan yang sangat penting di dalam menjaga keutuhan negeri. Kenapa? Ya, tadi banyak disampaikan oleh Kiai Labib dan juga oleh Gus Dur. Ya, di antaranya adalah karena beliau sebagai pewaris para nabi, karena beliau memegang amanah dari Rasul, dan beliau sebagai penerang umat memberikan penjelasan kepada umat terkait dengan permasalahan-permasalahan umat agar umat ini bisa ya bahagia dunia dan akhirat. Nah, salah satu permasalahan umat sekarang yang dihadapi ini adalah terkait dengan potensi ya hancurnya, tercerai-berainya negeri-negeri Islam. Ya, kalau kita lihat ya dulu pada saat kita menjadi satu kesatuan daulah khilafah, ya kita masih satu. Sekarang terbagi menjadi 50, hampir lebih dari 50 negara. Lah, 50 negara ini juga mau dipecah-pecah lagi ya, oleh penjajah lewat antek-anteknya ini. Lah, disinilah kemudian peran ulama itu sangat penting sekali memberikan penjelasan kepada umat. Yang pertama. Yang kedua termasuk juga bagaimana ulama ini mengawal ya di samping keutuhan negeri, ulama juga mengawal permasalahan-permasalahan umat, termasuk penjajahan yang terjadi di negeri ini. Ya bagaimana kita tahu, ya penguasa memberikan jalan yang selebar-lebarnya kepada asing dan asing untuk menanamkan investasi di negeri ini. Lah ini nanti ya akan sebagai jalan bagi mereka untuk menguasai negeri ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Yang lain, ya kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Ustadz Asori bahwa ya pada 1 Desember kemarin ada deklarasi ya dari Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua. Nah ini memang walanya ke Inggris, di samping itu juga ada OPM yang itu walanya ke Amerika kan gitu. Ayyuhal ulama al-fadil, ya. Lah di sini kemudian ulama itu harus tampil menyampaikan pemikiran, pendapat, ya tentunya dari hukum-hukum Islam, sebagaimana dulu yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama kita, leluhur-leluhur kita. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah ya, menurut Subki dalam kitab Tobaqotnya, pada tahun 1938 Hijriah, ya ini terjadi perselisihan antara Sultan Malik Ismail yang menguasai Sam dan Sultan Soleh Nejbun Ayub. Sultan Malik Ismail ini ya dia bersekongkol dengan tentara Salib. Bersekongkol dengan tentara Salib. Ya, kemudian dia minta bantuan dan memberikan kebolehan bagi tentara Salib itu untuk masuk ke kota Syam dalam rangka belanja persenjataan. Ya. Nanti kalau dia membagi Sultan Malik Ismail, dia akan mendapatkan ya kota Saidan dan sebagian kota Safad. Nah, disinilah kemudian tampil salah satu ulama yaitu Syekh Al-Qadi Qudud Al-Is bin Abdissalam. Memberikan fatwa beliau. Apa fatwanya beliau? Beliau mengharamkan menjual persenjataan kepada pasukan Salib. Ya, walaupun dengan fatwa itu beliau ya oleh penguasa pada saat itu diberikan sanksi. Yang lain kalau kita lihat ya juga dari Al-Qadi Qudud Al-Isuddin Al-Is bin Abdissalam pada saat peristiwa jatuhnya kota Baghdad. Ya.
beliau apa namanya yang pada saat itu ditaklukkan oleh tentara penaklukan Bulakukan. Ya, ya. Akhirnya beliau memberikan apa namanya menyampaikan seruan, ya, dan akhirnya tampillah Panglima Saifuddin Qutuz yang memimpin jihad, dan ya Panglima Saifuddin Qutuz ini bisa menyelamatkan ibu kota Abbasiyah, yaitu apa namanya Daulah Abbasiyah. Yang lain para ahli ulama al-fadil, ya, di dalam kitab Wafayatul A'yan karangan Ibnu Khalikan, ya, disebutkan pada saat itu, ya, ada pada saat penaklukan Andalusia oleh Raja Alfonso IV dari Portugal, di mana ya para penguasa Andalus itu terpecah-pecah menjadi 25 penguasa kelompok atau yang disebut dengan Al-Muluk Al-Tawaif. Ya. Nah, karena apa namanya kemudian ada salah satu di Daulah Murabitun di Afrika Utara, ya daerah-daerah Maghrib itu, ya, ada seorang pemimpin kaum muslimin yaitu Amirul Mukminin Maulana Yusuf Ibnu Tasafin. Mendapatkan laporan dari itu, ya kemudian beliau merencanakan ekspedisi jihad menyeberang Laut Mediterania untuk melakukan penyerangan kepada tentara apa namanya Salib itu, dan akhirnya bisa ditaklukkan. Ya. Ya, akhirnya bisa dikalahkan apa namanya Alfonso IV itu. Ayyul al-Fadil, ya, itu adalah para ulama yang dahulu melakukan bagaimana kiprah beliau dalam rangka menjaga keutuhan negeri-negeri Islam. Tentunya kondisi sekarang ini tugas ulama harus begitu, ya, di mana apa namanya negeri-negeri Islam mendapatkan ancaman, ya, mendapatkan ancaman dari orang-orang asing dalam rangka disintegrasi dan mau dipecah-pecah. Ulama harus menjelaskan kepada umat bahayanya mereka, strategi mereka, ya, dan itulah kemudian, ya, ulama dengan kompetensi penguasaan akal pikirannya, pendapat dan hukum Islam, serta komitmen atau loyalitas tinggi terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka ya insya Allah biaudillah wa taufiqillah, seperti sekarang ini meskipun kita dalam kondisi pandemi dan harus online, tidak terhalang untuk tetap bisa bersuara, dan insya Allah di akhir multaqo ini kita akan membuat suruhan dan pernyataan bersama. Ihdinas siratal mustaqim, itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.